PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Loh, kenapa gamelan berhenti? Gusti Ayu, putra Randa Raden Paksi menghentikan gamelan. Apa-apaan si Paksi itu? Bapaknya di mana? Gusti Gotawa ada, tapi agak jauh dari panggung gamelan Gusti Ayu. Si Paksi memang panda. Aku pelintir telinganya. Mantiri, biarkan dia. Kakang Brahma? Biarkan saja. Kita lihat apa yang akan diperbuat selanjutnya. Kakang Brahma selalu begitu. Paksi terlalu dimanja oleh Kakang. Jadinya sama saya tidak takut. Bukan begitu. Dia menghentikan gamelan, tentu ada maksud tertentu. Nah, kita tunggu. Kalau berbahaya, baru kita cegah. Kalau cuma nakal anak-anak itu biasa. Iyalah. Ayo, nyanyi. Semuanya bernyanyi. Menyanyi? Potong padi rame-rame. Semuanya pada diam. Pada cemberut, jelek. Tidak Raden. Semuanya bersukaria. Wajah-wajah mereka cerah-cerah. Iya, tapi pada diam. Tidak bagus. Supaya ramai, harus nyanyi. Hei, kenapa pada tertawa? Nyanyinya lagu apa, Raden? Lagu apa saja? Bulan Endah. Yang hari tidak ada bulan, Raden. Lagu Kembang Melati. Ini di sawah, Raden. Tidak ada kembang melati. Kalau kembang padi ada. Pada tidak semuanya. Lagu yang rame saja, Raden. Rampak Sekar. Iya, Rampak Sekar. Bagus. Hei, para penabuh gamelan. Ayo, bunyikan gamelannya. Lagu Rampak Sekar. Daulat Raden. Aki Kolot. Oh iya, Daulat Raden. Kau ini pimpinan penabuh gamelan. Jangan ngantuk melulu. Sudah minum kopi belum? Hawanya enak, Den. Nabuh gamelan, kena angin sepoi-sepoi. Angin sawah, jadi ngantuk, Den. Dasar, aki-aki kolotku maneh. Penidur. Maaf, Den. Ayo cepat, nabuh gamelan. Rampak Sekar. Daulat Raden. Ayo, anak-anak para negaya. Bunyikan gamelan, lagu Rampak Sekar. Bagus, ayo semuanya bernyanyi. Yang keras, jangan malu-malu. Bagus. Anakmu Mandiri, ada saja gagasannya. Selalu aneh-aneh, tapi kadang-kadang lucu. Paksi. Orang menunai padi disuruh menyanyi. Tidak peduli perempuan, tua, mbok-mbok tani, semuanya disuruh menyanyi. Betul tidak, Paman? Betul, Den. Enak. Ada apa tertawa, Dinda Harno? Lihat, Kanda Dewi Pramita. Ya? Itu Raden Paksi. Kayak orang tua saja. Duduk di pematang sawah, bersandar pada pohon pisang. Kepalanya manggut-manggut mengikuti irama lagu. Raden Paksi memang lucu, tapi lagunya memang enak. Gadis-gadis itu suaranya enak-enak, Dinda Harnum. Rupanya Dewi Anjani pintar menyanyi. Ya? Tuh lihat, dia bernyanyi dengan riang gembira bersama-sama gadis lainnya. Cantik sekali dia. Lihat, ayahnya Dalang, anaknya juga pintar menyanyi. Iya. Kanda Dewi menoleh terus ke sana kemari. Bentar, saya mencari Bentar. Iya ya. Raden Bentar kemana? Tidak kelihatan. Iya. Daulat Gusti Permaisuri. Senopati.
Hamba lihat dari tadi Gusti nampak gelisah, menoleh ke sana kemari. Apakah Gusti mencari putra Anda? Benar, Senopati. Semua para putra bangsawan ada. Hanya dia yang tidak nampak sejak tadi. Ada, Gusti. Ada? Daulat, Gusti. Di mana? Itu, di atas pohon kelapa. Apa? Di atas pohon kelapa? Daulat, Gusti. Pohon kelapa yang itu terlihat dari sini yang paling tinggi itu. Ada apa di pohon kelapa itu? Apakah haus atau dia ingin minum air kelapa muda begitu? Sedang anu, Gusti. Hah? Maaf, sedang terpesona. Apa? Terpesona? Hah? Dari atas pohon kelapa itu bisa memandang dengan leluasa ke tempat gadis-gadis yang sedang menuai padi, Gusti. Terutama di antara gadis-gadis itu. Maaf, Gusti. Rupanya ada yang berkenan di hati putra Anda, Raden Bentar. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba lancang. Tidak apa. Aku sadar. Bentar sudah besar. Daulat, Gusti. Kembalilah ke tempat tugasmu. Jaga dia baik-baik. Daulat, Gusti. Kalau ada apa-apa, cepat lapor sama aku. Sebab kelihatannya dia sangat dekat dengan kamu. Ayo. Daulat, Gusti. Titah Gusti akan hamba lakukan. Iya. Bagaimana, Kanda Dewi? Bentar seperti anak kecil. Maksud Kanda Dewi naik ke atas pohon kelapa agar bisa leluasa memandangi gadis-gadis yang sedang menuai padi itu. Dan ternyata kehadiran Dewi Anjani telah menyedot perhatiannya. Sebab di antara gadis-gadis itu ada Dewi Anjani. Dan rupanya dialah yang telah membuatnya menjadi seperti anak-anak naik pohon kelapa. Bentar terhadap gadis-gadis memang pemalu. Terhadap gadis malu. Tapi terhadap wanita yang sudah berpengalaman, Undi Lasmini, malah keterlancuran. Memang repot punya anak yang sedang menjelang dewasa itu, Kanda Dewi. Iya. Raden, daripada sembunyi-sembunyi, langsung saja didekati, Raden. Malu, Paman. Kalau malu terus, kapan dapatnya, Raden? Saya belum berpikiran untuk mendapatkan dia, Paman. Saya terlebih dulu ingin kenal wataknya. Justru karena itu harus didekati, Raden. Dengan mengobrol, bercakap-cakap, maka Raden akan tahu sifat-sifatnya. Tapi kalau tidak pernah berbincang-bincang dengan dia, sulit, Raden. Sulit sekali untuk mengetahui sifat-sifatnya. Tapi malu, Paman. Wanita itu bersifat menunggu, Raden. Kalau tidak kita duluan yang mendekatinya, sampai kapanpun tidak akan bertaut. Iya, benar, Paman. Nah, dekatilah Dewi Anjani. Mumpung ada kesempatan. Dia bersama-sama dengan gadis-gadis keraton sedang masak-masak di dapur sambil bercengkrama. Nah, Raden, pertama memang begitu, Raden. Malu-malu dan agak sukar. Tapi lama-lama lancar, Raden. Iya, Paman. Nah, dulu juga Paman begitu seperti Raden. Malu dan takut. Tapi dibulatkan saja tekad hati Paman. Akhirnya, ya jadi. Sampai sekarang jadi istri Paman. Oh, bingkisan hadiah dari Tuanku Brahma ini luar biasa. Mewah dan mahal. Tentu saja, Kanda Tumenggung. Bingkisan dari seorang raja seperti begitulah menyenangkan. Coba punya kau dibuka. Aku ingin tahu Gusti Permaisuri Pramita memberi hadiah apa kepadamu? Iya. Aduh, kebaya, kain, selendang dan selap 3 perangkat, Kanda. Kau beruntung, Dinda. Pakaian itu sangat bagus. Dan ini lagi, Kanda, kain sutra berwarna merah muda. Aduh, bagus sekali. Itu sutra buatan Tiongkok, Dinda. Jarang ada yang punya. Kanda, baik sekali Gusti Permaisuri Pramita itu ya, memberi aku hadiah yang mahal-mahal. Sebab beliau merasa puas karena kunjungan kita berhasil. Iya, terutama pertunjukan wayangmu sangat hebat, Kanda. Kau dapat hadiah tidak, Anjani? Dapat, Ayahanda. Tanda mata dan kenang-kenangan dari Dewi Rambi dan Dewi Rara Amyati. Memberi apa mereka? Dewi Rambi menghadiahkan cermin loyang berlapis emas, pinggirannya dibuat dari perak. Bagus sekali, Anjani. Kalau Dewi Rara Amyati memberi ini, Bunda, skin emas. Bagus sekali, mungil dan indah. Dan ini
Ini dari Raden Bentar. Raden Bentar? Benar, Ayahanda, Ibunda. Raden Bentar memberi hadiah kepada saya. Coba buka. Iya, Ibunda. Gelang emas. Anting-anting emas. Ini cincin emas, kalung emas, bertatakan intan berlian, Kanda. Betul sekali. Inilah hadiah dari Raden Bentar kepada saya, Ayahanda, Ibunda. Bagaimana ini, Kanda? Raden Bentar memberi bingkisan kepada Anjani. Sudah jelas, dia berminat terhadap anak kita. Biasanya memang begitu. Seorang putra raja kalau memberi bingkisan kepada seorang gadis, pasti ada maksud tertentu. Katakanlah, ada perhatian khusus. Tapi hal itu perlu dibuktikan dulu. Sebab jangan sampai kita malu sendiri. Maksudmu? Taunya Raden Bentar cuma sekedar menyatakan terima kasih saja. Ya, di sini kita salah tafsir. Dikira berminat terhadap anak kita, padahal tidak. Kan malu. Tidak mungkin, Kanda. Kalau hanya sekedar tanda ucapan terima kasih. Bisa saja, sebab begini. Yang memberi bingkisan kepada aku ada, yaitu Tuanku Brahma. Lalu yang memberi bingkisan kepadamu juga sudah, yaitu Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Nah, Raden Bentar memberi bingkisan kepada yang sebaya dengan dirinya, yaitu anak kita, Dewi Anjani. Oh, iya. Itu bisa masuk akal. Iya. Tapi lantas, kalau seandainya benar, maksudku, Raden Bentar benar-benar berminat terhadap anak kita, bagaimana, Kanda? Ya. Bagaimana ya? Kalau aku tentu setuju. Bahkan kita bisa bangga. Raden Bentar tampan, baik, anak raja, apalagi. Tapi dengan syarat, Kanda. Anak kita dijadikan permaisuri, tidak jadi selir. Ya, siapa yang tidak bangga menjadi besan Tuanku Brahma, Raja Agung Madangkara yang termasyhur. Anjani, apakah selama kita berada di Madangkara, kau pernah berhubungan dengan Raden Bentar? Dia mengunjungi saya, Ibunda. Hah? Mengunjungi kamu? Dengan sembunyi-sembunyi, Raden Bentar masuk ke Keputren mencari saya. Masuk ke Putren? Benar, Ibunda. Oh, lalu kau terima kunjungannya itu? Tentu saja, Ibunda. Saya kan takut, sebab dia putra raja. Lalu, apakah ada sikap atau perkataannya yang menunjukkan sesuatu yang istimewa kepadamu? Anjani, ibu anggap kau sudah besar. Tidak apa-apa. Sudah waktunya kau bicara tentang laki-laki, nak. Nampaknya memang demikian, Ibunda. Demikian bagaimana? Raden Bentar sangat menyukai saya. Ibunda, saya tidak bersalah, kan? Tidak. Kau tidak bersalah, anakku. Seorang pemuda menunjukkan minatnya terhadap seorang gadis itu, ya, biasa. Asal saja kau jangan bersikap yang berlebihan, ya? Tidak, Ibunda. Saya berusaha tetap bersikap wajar dan menghormati Raden Bentar sebagai putra seorang raja besar. Ya, sikap itu sudah benar. Dan hendaknya tetap kau pertahankan. Iya, Ibunda. Ibunda tahu gadis mana yang tidak tergila-gila kepada Raden Bentar. Tapi hendaknya kau bisa menjaga diri. Iya, Ibunda. Tapi Anjani, apakah kau tidak salah tafsir? Maksud Ibunda? Sebab begini, Ibunda mendengar berita kabar burung bahwa Raden Bentar dulu pernah akan dipertunangkan dengan Dewi Rara Amiati, gadis tercantik di Madangkara. Tapi katanya Raden Bentar tidak berminat. Jadi Ibunda rasa kita harus jujur. Ya, dibandingkan dengan Dewi Rara Amiati, kau kalah jauh, Anjani. Benar, Ibunda. Dewi Rara Amiati cantik sekali, seperti Dewi Supraba dari Kahyangan. Kau juga cantik, anakku. Tapi kalau dibandingkan dengan Dewi Rara Amiati, ya kau kalah.
Iya, Ibunda. Nah, Ibunda jadi heran. Kepada Dewi Rara Ami yang tiang cantiknya seperti itu, Raden Bentar menolak. Tetapi terhadapmu, kenapa kok dia menunjukkan minatnya? Menurut Dewi Rara Amiati, sebabnya karena saya mirip dengan Lasmini. Hah? Lasmini? Kenapa Ibunda terkejut? Tidak. Ibunda kenal dengan Lasmini? Tidak. Ibunda kenapa begitu? Semua orang kalau menyebut nama Lasmini pasti terkejut. Ibunda juga begitu. Ibunda, siapakah Lasmini? Ada apa dengan dia? Katakanlah Ibunda. Ibunda jangan membohongi Anjani. Anjani yakin Ibunda pasti tahu tentang Lasmini. Anjani, Ibunda juga hanya dengar kabar burung. Katanya Lasmini pernah terlibat asmara dengan Tuanku Brahma. Oh, benarkah Ibunda? Ya, Ibunda hanya dengar-dengar saja. Mungkin juga tidak benar. Lalu apa hubungannya dengan Raden Bentar menyukai saya? Karena saya mirip dengan Lasmini bekas kekasih ayahnya. Ya, ibu tidak tahu, Anjani. Wah, kepala kok jadi pusing, jadi bingung, Ibunda. Saya juga bingung, Ibunda. Semuanya menjadi teka-teki, dan saya ingin tahu jawabnya. Saya ingin sebuah kepastian. Kanda Tumenggung. Celaka apanya? Raden Bentar benar-benar menyukai anak kita, Dewi Anjani. Ya, kalau memang begitu kenyataannya, mau berkata apa lagi? Kita siap-siap saja menerima kedatangan utusan Tuanku Brahma yang akan melamar anak. Masalahnya bukan itu, Kanda. Lalu? Menurut pengakuan Anjani, Raden Bentar menyukai dia karena Anjani mirip dengan Lasmini. Hah? Ya, itulah yang membuat aku bingung, Kanda. Anjani menyebut-nyebut Lasmini? Iya. Terus apa lagi katanya? Hanya itu, lain tidak. Sungguh membingungkan. Mengapa Raden Bentar menyukai Anjani? Apakah karena Anjani mirip dengan Lasmini? Ada apa antara Raden Bentar dengan Lasmini? Kanda, aku jadi cemas. Sampai-sampai aku berkata bohong pada Anjani. Bohong bagaimana? Iya, aku mengarang cerita bahwa Lasmini pernah menjadi kekasih Tuanku Brahma. Waduh, kenapa kau jadi ngawur? Aku terlalu gugup, Kanda. Aku takut Anjani mendesak tentang Lasmini. Hal ini harus diselidiki. Ada apa antara Raden Bentar dengan Lasmini? Benar, Kanda. Ya, terus terang, kita memang bangga punya menantu Raden Bentar. Tapi janganlah kebanggaan itu menjadi malapetaka kehancuran bagi kehidupan rumah tangga kita, Kanda. Ya. Yulida, aku akan pergi ke Pajajaran. Baru datang, sudah pergi lagi, Guru. Perkara ini penting sekali artinya bagiku. Biarkanlah, Guru. Guru tidak usah turun tangan. Maksudmu? Raden Bentar berhak menentukan pilihannya sendiri. Dan saya yakin hal ini atas desakan kedua orang tuanya, Tuanku Brahma dan Permaisuri Dewi Pramita. Selain itu, mohon maaf, Guru dan Raden Bentar tidak seimbang. Perbedaan umur terlalu jauh. Seandainya saja Bentar kawin dengan gadis lain, aku tidak akan menjadi linglung seperti ini. Tapi masalahnya, dia akan menikah dengan Dewi Anjani. Ada kepentingan apa antara Guru dengan Dewi Anjani sehingga membuat Guru menjadi risau? Karena Dewi Anjani adalah anakku. Guru sudah punya anak? Iya, anakku hanya satu, yaitu Dewi Anjani. Oh, saya sama sekali tidak mengira kalau Guru sudah punya anak dan sudah besar sebaya dengan saya. Kisahnya amat panjang, Yulida. Iya, Guru. Sebab setahu saya Dewi Anjani putrinya Tumenggung Gita Nyali. Jadi kalau Guru berkata bahwa Dewi Anjani putri Guru, berarti antara Guru dengan Tumenggung Gita Nyali. Nantilah aku ceritakan padamu kisahnya dengan lengkap, ya. Sekarang aku harus memburu waktu. Secepatnya aku harus tiba di Pajajaran, menjumpai anakku,
Dewi Anjani? Iya, Guru. Aku sudah tiba di tapal batas kerajaan Pajajaran. Apakah aku akan langsung saja memasuki keraton pada siang hari begini? Ataukah menunggu sampai malam tiba? Kau memang perempuan ular. Ranggaweni. Kau memang perempuan yang tidak bisa dipercaya. Tidak bisa memegang janji. Di hadapan Prabu Siliwangi, kau berjanji tidak akan menginjak lagi bumi Pajajaran. Tapi nyatanya, sekarang kau muncul. Maafkan aku, Ranggaweni. Aku terpaksa ingkar janji. Sebab aku sedang menghadapi masalah yang paling penting di dalam hidupku. Persoalan Dewi Anjani? Nah, kau sudah mengetahuinya. Kau tidak berhak apa-apa terhadap anakmu itu. Aku ibunya. Memang kau yang mengandungnya dan melahirkannya. Tapi kau tidak berhak mengaturnya, sebab kau tidak pernah merawatnya. Memang aku tidak pernah merawat Dewi Anjani. Tapi aku mesti punya hak untuk menjumpainya. Untuk apa? Untuk sekedar melepas kerinduan. Kau jangan menghalangi kebahagiaan anakmu. Dewi Anjani bahagia. Aku akan lebih bahagia lagi. Nah, tidak ada alasan bagiku untuk menghalangi kebahagiaan yang akan diraih anakku. Kalau kau memang sayang kepada Dewi Anjani, tidak perlu kau menemuinya. Doakanlah dia dari jauh. Kau tidak mengerti perasaan perempuan, Rangga. Jangan kau lihat aku sebagai Lasmini, si pembuat onar. Tapi lihatlah aku sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang mendambakan kebahagiaan bagi anaknya. Soalnya begini, Lasmini. Kami semua tidak menghendaki rahasia yang telah terpendam sekian puluh tahun menjadi terbuka. Akibatnya yang harus kau pikirkan, Lasmini. Bagaimana dengan perkembangan jiwa Dewi Anjani jika dia mengetahui bahwa perempuan yang selama ini memeliharanya, menyayanginya, ternyata bukan ibunya? Belum lagi dengan Raden Bentar, Tuanku Brahma, Gusti Permaisuri, Dewi Pramita, Dewi Harnum, dan semuanya akan geger, Lasmini. Nah, kau harus mempertimbangkan semuanya itu. Kau jangan menuruti kemauanmu sendiri saja, tapi kepentingan orang banyak yang juga harus kau pertimbangkan. Aku hanya ingin melihat keadaan Dewi Anjani sekarang ini. Lain tidak. Aku sama sekali tidak berniat untuk mengatakannya kepada Dewi Anjani bahwa aku ibunya. Sama sekali tidak, Rangga. Kau harus percaya kepadaku, Ranggaweni. Berulang kali kau selalu ingkar janji. Hal itulah yang membuat aku tidak yakin terhadapmu. Untuk sekali ini, beri aku kesempatan. Jaminannya nyawaku. Bunuhlah aku jika aku membongkar rahasia besar itu, dan aku tidak akan melawan. Tapi hal itu akan menimbulkan pertanyaan di dalam diri Dewi Anjani. Dia akan bertanya-tanya kepada dirinya, dan mungkin akan bertanya pula kepada bapaknya, ibunya, dan bahkan kepadaku juga tentang siapa kau dan apa hubungannya antara kau dengan perjodohan dirinya, dan sebagainya dan sebagainya. Aku akan mengatakannya bahwa aku sahabat ayahnya ketika masih malang melintang di dalam rimba persilatan. Bisa juga sebagai saudara seperguruan. Wajahnya yang mirip dengan wajahmu akan menimbulkan 1000 pertanyaan pada dirinya, Lasmini. Kecuali kalau kau dengan Dewi Anjani tidak serupa, itu lain perkara. Aku bisa menerangkannya bahwa di dunia ini banyak yang ajaib. Bukan hanya aku dengan Dewi Anjani yang mirip, tapi orang lain banyak. Banyak sekali manusia yang sangat mirip satu sama lain. Kau keras kepala, Lasmini. Aku perempuan yang selamanya menderita, Ranggaweni. Berilah aku kebahagiaan, meskipun hanya sekejap. Saat-saat anakku akan memasuki jenjang hidup baru merupakan sebuah peristiwa yang amat penting artinya bagiku. Apakah karena calon suaminya adalah Raden Bentar, sehingga kau bersikeras untuk menjumpai Dewi Anjani? Jangan sebut lagi nama Raden Bentar. Aku sudah melupakannya. Kala itu aku sedang gila. Dan sekarang, peristiwa itu aku anggap sebagai mimpi buruk bagi diriku. Jadi kau tidak kecewa atau sakit hati pemuda yang pernah kau kasihi akan menjadi suami anakmu sendiri? Karena aku mengasihi Raden Bentar.
maka aku ingin melihat dia hidup bahagia. Dan seandainya Raden Bentar mendapatkan gadis yang lain, mungkin aku agak kecewa. Tapi justru karena dia memilih Dewi Anjani, maka aku merasa bahagia yang tidak terkira. Dan aku akan berdoa untuk kebahagiaan mereka. Baiklah, Lasmini. Aku tidak keberatan kau menemui Dewi Anjani. Terima kasih, Ranggabeni. Tapi, jika kemunculanmu membuat malapetaka bagi kebahagiaan Raden Bentar dan Dewi Anjani, maka akulah orang yang pertama-tama akan mengadu jiwa dengan kau. Meskipun kau memiliki ilmu kadikjayaan yang luar biasa, tapi aku sudah tahu cara memusnahkannya. Iya, aku akan pegang kata-kataku. Baik, mari kita pergi ke keraton. Waduh, dia tahu dari mana bahwa Dewi Anjani sudah akan diperjodohkan dengan Raden Bentar? Tenang Tumenggung Kita Nyali. Katanya kau akan menghalau dia kalau dia muncul. Tapi sekarang justru kau sendiri yang membawa Lasmini ke sini. Dia sudah berjanji tidak akan menghalangi perjodohan Dewi Anjani dengan Raden Bentar. Malah sebaliknya, dia sangat setuju Dewi Anjani berjodoh dengan Raden Bentar. Dia amat bersyukur dan bahagia. Lalu apa maksudnya dia datang ke sini? Dia hanya ingin melihat Dewi Anjani, lain tidak. Aku sebagai jaminan, kalau dia berbuat macam-macam, akan aku binasakan saat itu juga. Ya, baiklah. Di mana dia sekarang? Di luar. Di Ajeng Tumenggung. Ada apa? Nampaknya ada sesuatu yang sangat rahasia. Lasmini datang. Lasmini, Kanda? Iya. Tenanglah, Di Ajeng Tumenggung. Serahkan semuanya kepada saya. Percayalah kepada saya. Mana dia? Di luar, menunggu diizinkan masuk. Nah, itu sebagai sikap yang merendah dari dia. Dia sebenarnya bisa saja menerobos atau masuk ke ruangan depan ini tanpa diketahui oleh penjaga. Tapi dia datang dan menunggu dengan patuh. Hal itu sudah menunjukkan niatnya yang baik. Ya, baiklah, suruh dia masuk. Kabar Nyali, Safitri. Lasmini. Janganlah kedatanganku ini membuat kalian cemas, was-was, atau ketakutan. Aku datang dengan niat yang baik. Tidak ada niat buruk sedikit pun di dalam hatiku. Nah, terimalah aku sebagaimana mestinya. Seperti dulu, ketika kita masih berkumpul bersama-sama. Sebagai teman 3 sekawan yang akrab. Lasmini, jangan ambil Dewi Anjani dariku. Kenapa kau berkata begitu, Safitri? Mintalah apa saja, Lasmini. Asal kau jangan minta Dewi Anjani. Dulu, 18 tahun yang lalu, aku tidak merengek-rengek ataupun menangis terseduh-seduh ketika kau merebut kekasihku, seorang pemuda yang bernama Nyali, yang sekarang sudah jadi Tumenggung dan menjadi suamimu dengan nama Tumenggung Kita Nyali. Lasmini, kau jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Diam kau, Nyali. Aku sedang bicara dengan Safitri, istrimu. Perempuan yang telah merenggut kau dari pelukanku, yang sekarang bergelar Den Ayu Tumenggung. Aku bisa berteriak memanggil penjaga untuk mengusir kau. Jangan paksa aku mencabut pedang. Sudah. Dari dulu kalian selalu bertengkar. Ayo, bicaralah, Lasmini. Kalau kau mau mencaci maki aku, silakan. Keluarkanlah unek-unek dalam hatimu itu. Safitri, kau perempuan yang baik. Kau lebih pantas menjadi istri Tumenggung Kita Nyali daripada aku. Meskipun kau pernah membuat aku sakit hati, bahkan aku patah hati karena kau merebut kekasihku, tapi kau tetap seorang wanita yang berbudi luhur. Cintamu kepada Kita Nyali, cinta yang tulus, sehingga kau mau memelihara bayi merah hasil hubunganku dengan Kita Nyali. Karena aku tidak pernah merasa benci kepadamu, maka aku mau memelihara anakmu. Ya, pengorbananmu sangat besar, Safitri. Kau rawat dan kau besarkan anakku sampai dia besar dan dewasa, yang sekarang bernama Dewi Anjani. Ya, nama itu pemberian kau. Ya, budimu terlalu luhur sehingga tidak mengganti nama anakku. Aku memberi nama dia Dewi Anjani, dan tetap kau pakai hingga sekarang. Lasmini,
Takdir yang Maha Kuasa telah menggariskan bahwa aku tidak punya keturunan. Jadi, janganlah kau merenggut Dewi Anjani dari pelukanku. Dia adalah sumber kebahagiaan bagiku. Aku memang bukan perempuan baik. Bahkan mungkin terlalu jahat. Tapi aku bukan manusia yang serakah dan rakus, yang tidak bisa menghargai pengorbanan orang lain. Jadi kau tidak perlu cemas, Safitri. Benarkah kau tidak akan mengambil Dewi Anjani? Sampai saat ini aku tetap sebagai seorang pendekar. Dan kata-kata seorang pendekar akan tetap dipegang sampai akhir hayat. Terima kasih, Lasmini. Jadi apa sebenarnya yang mendorong kau datang kemari? Ranggawani sudah mengatakannya kepadamu, bukan? Bahwa aku akan menyampaikan ucapan selamat atas perjodohan Dewi Anjani dengan Raden Bentar. Aku bersyukur dan amat bahagia bahwa Dewi Anjani mendapat jodoh seorang pemuda yang punya masa depan yang cerah. Ya. Nah, di mana dia sekarang? Aku ingin melihatnya. Bukalah jendela itu, dan kau bisa melihat Dewi Anjani sedang bercakap-cakap dengan seorang temannya di serambi samping rumahku ini. Baik. Itukah Dewi Anjani? Oh, anakku. Dia sudah besar dan cantik sekali. Wajahnya, tubuhnya, kulitnya.